Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga sehat selalu. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait merencanakan pengukuran kinerja media sosial. Ya, kan ada dua. Yang pertama adalah KPI yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas ya pengukuran kinerja yang melalui FRY. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu FRY. Ya, jadi FRY itu adalah sebuah konsep yang dapat memecahkan mekanisme transaksional ya menjadi tiga faktor atau tiga elemen ya. Yang pertama adalah F ya, frekuensi ya. Kemudian yang kedua adalah R, reach ya atau jangkauan, dan yang ketiga adalah Y atau yield ya atau hasil ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, dalam FRY ya tentunya di sini ada tiga cara ya untuk meningkatkan penjualan melalui media sosial. Ya, yang pertama adalah teman-teman bagaimana caranya bisa membuat pelanggan itu, nah itu lebih sering melakukan pembelian atau repeat order. Ya, melakukan pembelian berulang. Misalkan hari ini customer A melakukan pembelian produk. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar customer A itu bisa membeli atau melakukan pembelian ya di hari kedua atau satu minggu ya setelahnya ya atau satu bulan setelahnya. Jadi bagaimana caranya agar customer tersebut itu sering membeli produk yang kita tawarkan, yang kita iklankan di media sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menjangkau pelanggan baru. Jadi media sosial itu sangat diuntungkan teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa menjangkau pelanggan dari ya berbagai kota yang berbeda, berbagai daerah, wilayah, provinsi, bahkan negara. Ya, kita bisa menjangkau dengan mudah dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan ketika kita menawarkan produk secara offline. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa membuat pelanggan yang sudah ada, nah itu bisa melakukan pembelian dengan waktu yang lama. Misalkan nih kita menawarkan produk melalui media sosial Instagram. Di situ ada website kita, ya. Website untuk penjualan, atau misalkan kita melakukan penjualan di Bukalapak, kemudian kita pasarkan melalui Instagram, kemudian linknya ya toko kita di Bukalapak, nah itu kita masukkan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mendorong mereka itu belanja lebih lama, bahkan bukan hanya satu produk tapi 2 atau 3 produk. Nah, itu yang kita inginkan dari FRY ya. Nah, kemudian teman-teman, tujuan utama dari bisnis, nah tentunya kan ingin meningkatkan pendapatan. Ya, bagaimana caranya pendapatan kita itu meningkat? Caranya adalah dengan meningkatkan penjualan. Nah, tentunya kita harus menentukan nih, ya, tujuan kita seperti apa, ya, objektif kita seperti apa, dan target kita itu bagaimana, berapa. Nah, misalkan tujuan kita adalah meningkatkan penjualan. Nah, secara objektif ya untuk kelompok kecil misalkan meningkatkan penjualan ban X, misalkan jenis X. Kemudian target untuk tim ya dalam melakukan penjualan ban X misalkan ditargetkan per tim itu 25.000 penjualan ban X baru. Misalkan kita tentukan di kota Kanada atau kita tentukan di Jakarta ya melalui media sosial. Nah, yang pertama strategi dari FRY adalah frekuensi. Ya, bagaimana ya pelanggan lebih sering membeli ban X? Ya, di sini ada dua strategi teman-teman. Ya, ada strategi jangka panjang dan ada strategi jangka pendek. Strategi jangka pendek ya itu dapat mendorong kampanye penjualan spesial ya dengan memberikan insentif. Ya, misalkan teman-teman ya strategi jangka pendeknya nih kira-kira cepat laku
Ya, produk kita yang kita tawarkan, ban X kita itu cepat laku. Misalkan dengan memberikan diskon, ya, promo-promo, ya, itu. Nah, tapi tentunya dampaknya itu sangat terbatas, ya, karena itu untuk saat ini, waktunya jangka pendek, ya, mungkin 1 atau 2 minggu, ya, itu penjualannya banyak. Tapi untuk minggu ketiga atau keempat, nah kita belum tahu nih. Misalnya selama promonya masih berlaku, mungkin penjualannya akan mengalami peningkatan. Ya, tapi untuk jangka panjang, nah kita nggak tahu apakah terus mengalami peningkatan atau tidak. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah strategi jangka panjang. Ya, bagaimana strategi jangka panjang itu, Pak? Nah, strategi jangka panjang itu yaitu bagaimana kita dapat membuat kampanye kesadaran pada keausan ban. Jadi teman-teman itu bagaimana mencuci otak customer itu terkait masalah keausan ban. Jadi ban kalau sudah aus itu kan bahaya, licin. Ya, bisa terjadi kecelakaan di jalan. Bisa gampang pecah bannya di jalan. Nah, caranya bagaimana teman-teman membuat kampanye pemasaran, ya, di mana ban lebih lama tidak aman daripada ban baru gitu. Jadi apalagi musim hujan yang licin-licin seperti itu, ya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah strategi jangkauan. Ya. Apa itu strategi jangkauan, Pak? Strategi jangkauan adalah untuk mengukur dampak jangkauan pada kinerja penjualan dimulai dari, di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah mengukur perubahan dalam ukuran dari berbagai komunitas kunci, ya, yang dikelola oleh program media sosial. Kemudian yang kedua, itu mengukur dampak dari peningkatan pada jangkauan ini terhadap jumlah pelanggan yang bertransaksi baru. Maksudnya pelanggan baru yang bertransaksi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu membina pelanggan untuk tidak hanya menjadi pelanggan setia, tetapi menjadi penyokong dan duta merek. Bagaimana mereka agar bisa, ya, word of mouth, pemasaran dari mulut ke mulut, ya, mempromosikan kepada teman, keluarga, sahabat, rekan kerja, ya, teman-teman. Nah, strategi yang ketiga adalah hasil. Ya, hasil diukur dari rata-rata jumlah penjualan atau transaksi. Di sini ada 2 cara untuk mengukur hasil. Yang pertama yaitu dengan cara, ya, menaikkan harga, ya. Atau yang kedua dengan cara membina pelanggan dengan baik agar mereka dapat menghabiskan banyak uang untuk melakukan pembelian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.